Halo, kali ini kita akan berbicara masalah hak-hak pekerja. Nah, ini saya menggunakan PowerPoint yang dibuat oleh senior jenengan Mas Adam dan Mas Aidil. Nah, yang akan kita bahas pertama, tentang istilah hak ya. Hak pekerja adalah sesuatu yang dimiliki, adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik itu hak perundangan dan hak asasi manusia dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Nah, di sini ada hak pekerja ketika sudah menjadi karyawan. Nah, di sini hak untuk mengembangkan potensi, kemudian hak dasar jaminan sosial dan kesehatan, kemudian upah yang layak. Di sini melakukan aksi mogok kerja, ini juga hak. Kemudian membentuk serikat pekerja, ini juga hak. Kemudian cuti, istirahat ya, memperoleh pembatasan waktu kerja, ini juga hak juga. Yang pasti istirahat dan cuti ya, ini hak. Kemudian masalah hak untuk terkait dengan persoalan jam ya, ini sebenarnya sebuah batasan ya, lebih ke batasan pada jam untuk perempuan, jam kerja untuk perempuan. Kemudian hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja, jadi tidak bisa diputuskan semena-mena gitu, ada beberapa sebab. Yang berikutnya adalah hak untuk mengembangkan potensi. Nah, ini kita bahas. Hak dasar yang pertama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang 12 2013 yang menyatakan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mengembangkan potensi kerja serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan. Undang-undang ini juga mengatur bahwa seorang pekerja mempunyai hak untuk melindungi dari tindakan kesusilaan dan moral, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan nilai-nilai agama. Yang berikutnya, di sini adalah hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Hak ini diatur dalam Peraturan Menteri atau Permen Nomor 4 Tahun 1993, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1998, dan Putusan Presiden Nomor 22 Tahun 93, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 14 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di sini hak dasar yang dimaksud dalam hak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, di sini tentunya salah satunya ini adalah BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan, kemudian ada jasara harja dan lain sebagainya, itu terkait dengan kecelakaan jalan raya, kemudian ada kecelakaan saat bekerja. Nah, ini juga sudah termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, besaran ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang perubahan ke-8 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 93 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan kematian dibayar pada janda atau duda atau anak ya, yang meliputi anaknya maksudnya, yang meliputi santunan kematian dibayarkan sekaligus sebesar 14.200.000. Kemudian biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar 2 juta dan santunan berkala ya, sebesar 200.000 ini per bulan selama 24 bulan, atau bisa dibayarkan di muka, berarti kan 4.800.000. Nah, ini adalah hak yang diperoleh oleh janda atau duda atau anak tenaga kerja yang bersangkutan atau almarhum. Nah, yang berikutnya adalah setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Nah, ini hak dasar ini diatur dalam Peraturan Menteri atau Permen Nomor 1999, PP Nomor 881, kemudian serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan seorang pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak. Pemilik modal atau pihak perusahaan juga diwajibkan mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di kabupaten atau kota.
kawasan pabrik tersebut. Nah, perusahaan juga diwajibkan untuk meninjau besaran upah ketika pekerja sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun. Nah, jadi maksud saya berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji ya setelah bekerja 1 tahun, dan tidak boleh diskriminatif terhadap pekerja perempuan ataupun laki-laki itu. Nah, ini hak dasar untuk berlibur atau cuti atau istirahat. Ini kemarin sudah kita bahas masalah cuti di video sebelumnya. Nah, ini memang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ini memang seorang pekerja itu boleh atau mendapatkan cuti itu per bulan itu 1 hari. Jadi setahun itu 12 hari. Ya, tapi kalau seumpama sudah bekerja 6 bulan, maka dia diperbolehkan cuti 2 bulan setelah 6 tahun bekerja. Jadi tahun ke-7 dapat cuti 1 bulan full, tidak pedot-pedot. Tahun ke-8 juga dapat cuti 1 bulan full tanpa pedot-pedot. Nah, itu. Jadi 2 bulan itu ada di 2 tahun ya. Tahun ke-7 dan tahun ke-8. Seperti yang video yang sebelumnya. Nah, berikutnya adalah hak dasar untuk membentuk serikat pekerja. Nah, ini juga mempunyai hak. Kalau mau membentuk serikat pekerja juga diperbolehkan. Nah, ini untuk peraturannya tahun nomor 21 tahun 2000, kemudian 13 tahun 2003. Nah, kemudian sebagian penyaluran aspirasi kerja memiliki kapasitas hukum yang membuat perjanjian kerja dengan pemilik modal atau perusahaan atau pihak perusahaan. Nah, perjanjian kerja ini disepakati bersama harus mencakup dengan hak dan kewajiban buruh maupun serikatnya, hak dan kewajiban pengusaha, jangka waktu berlaku perjanjian, serta tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait. Nah, di sini adalah hak pembentukan serikat kerja, tapi tidak semerta-merta satu pihak dari pihak pekerja, enggak. Ini juga harus ada pihak perjanjian dari pihak pemodal atau pihak perusahaan sendiri gitu ya. Jadi seumpama pekerjanya itu pekerja konveksi ya, serikat sendiri, pekerja pabrik rokok, nah ini serikat sendiri, itu juga boleh. Tapi harus ada perjanjian dengan pemilik modalnya loh ya. Dan yang berikutnya adalah hak untuk melakukan aksi mogok. Ini juga diperbolehkan apabila diperlukan. Nah, ini contoh, ini tolak upah murah. Nah, ini kan juga salah satu demo yang harus mengharuskan mogok kerja kan. Nah, di sini dilindungi pada keputusan Menteri tahun nomor 232 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Aksi mogok kerja tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Nah, di sini prosedurnya ini menginformasikan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum berlangsung. Itu jadi dikoordinasikan dulu. Yang berikutnya adalah tentang terkait jam kerja, terutama perempuan. Nah, kemarin di video sebelumnya juga sudah dibahas ya, masalah peraturan lembur pada perempuan gitu. Kalau yang ini di jam 11 malam sampai jam 7 di shift ketiga gitu, kalau kurang dari 18 tahun nggak boleh. Ini khusus perempuan. Kemudian harus ada antar jemput ya, kendaraan antar jemput, bis antar jemput ya, bukan antar jemput satu-satu, bis antar jemput. Nah, kemudian kalau hamil atau menyusui, nah itu juga harus diperbolehkan. Seumpama memang waktunya, nah diperbolehkan walaupun itu malam-malam, jam malam, nah itu diperbolehkan untuk izin menyusui. Kemudian apalagi kalau tidak salah tentang keamanan kesusilaan terutama untuk perempuan, nah itu juga harus dijamin itu, oke. Dan juga upahnya. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini seorang pekerja tidak boleh di PHK jika berhalangan sakit sesuai dengan keterangan dokter, atau jika pekerja tengah menjalankan kewajiban negara, atau tengah menjalankan ibadah keagamaan, menikah, dan hamil. Nah, ini nggak boleh dipecat dengan alasan ini.
dalam pasal 153 ayat 1 huruf A Undang-Undang UUK ya. Kemudian yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan. Nah, ini seperti yang kemarin juga sudah disinggung, 12 bulan ini secara terus menerus. Nah, jika seorang pekerja di PHK karena sakit, maka putusan hubungan kerja batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. Nah, ini pasal 153 ayat 3 UKK. Nah, ini hak karyawan terkait persoalan hubungan kerja dengan perusahaan. Ini hak mengenai hubungan kerja, ada hak peraturan jam kerja, ada jaminan kesehatan seperti yang tadi, kemudian hak cuti, mengenai upah ya hampir sama. Di sini hak ini diatur pada dua pasal ya UU Ketenagakerjaan, yakni pasal 56 dan 60. Nah, pasal 56 menyatakan bahwa ada dua status kepegawaian, yakni pekerja paruh waktu tertentu dan waktu tidak tentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu menurut jenis dan sifat pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Namun perjanjian tersebut tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap. Gitu nggih. Yang tetap Anda paham pasti, tapi yang tidak tetap itu seumpama waktu perusahaan membutuhkan renovasi, ya itu kan juga tidak tetap sifatnya kan. Nah, itu tukangnya kan tidak tetap, selesai renovasi ya sudah kan gitu. Atau apalagi ya mungkin yang paling gampang renovasi itu. Kemudian pasal 60 yang menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Itu ya. Jadi waktunya tidak tentu. Tidak tentu itu ya kalau nanti seumpama perusahaannya kok ternyata ini perusahaan dalam masa research biasanya ya. Kita butuh surveyor. Nah, itu kan juga tidak waktunya kan tidak tentu. Nah, kalau surveinya sudah selesai ya selesai. Supaya ini surveinya kurang valid, kita harus mencari narasumber atau data yang lebih luas lagi. Nah, boleh juga. Nah, nanti ditambah harinya, waktu bekerjanya atau tenaga kerjanya untuk melakukan survei. Nah, itu kan juga tidak tetap juga, tidak tentu juga. Tapi ini percobaan kerjanya paling lama 3 bulan. Itu paling lama ya. Kemudian jam kerja seorang karyawan tidak semata-mata diputuskan sebuah perusahaan, melainkan harus sesuai dengan UU pasal 7 ini. Nah, 7 jam satu hari, yang pasti patokannya itu 40 jam per minggu biasanya kan. Tergantung ini mau 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Pokoknya 40 jam. Dan lemburnya maksimal 3 jam per hari. Nah, maksimal per minggunya 14 jam lemburnya. Berarti 14 kalau dibagi 3 ya sekitar sekitar 4 ya. 4 hari lembur, 5 hari, tapi yang satunya itu kan tidak, mungkin cuma lembur 2 jam. Itu boleh. Gitu ya. Jadi tidak boleh terus 6 hari tidur lembur terus, tidak boleh. Itu nanti ya bodol juga. Kasihan ya. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 9 yang telah mengatur persoalan jaminan kesehatan bagi para pekerja. Disebut bahwa setiap perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti halnya asuransi kesehatan. Nah, tapi ini tidak memaksa juga, tidak memaksa, tapi memfasilitasi gitu. Contohnya seumpama masalah BPJS ketenagakerjaan atau BPJS kesehatan, itu juga kalau Anda mau, nah nanti kita fasilitasi. Tapi kan ini kan tetap ada potongannya, potongan dari potongan untuk uang asuransi, potongan gaji. Nah, seumpama tidak mau ya sudah, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Karena memang ada sebagian kecil itu dibantu perusahaan untuk pembayaran asuransi setiap bulannya, itu wajib.
kalau dia mau. Tapi kalau tidak mau ya sudah, berarti tidak tidak mengikuti asuransi, atau asuransi secara mandiri juga boleh gitu ya. Karena kalau biasanya kalau BPJS Ketenagakerjaan itu kan sesuai dengan jabatan. Itu tidak bisa terus saya seumpama jabatannya hanya sebagai buruh tapi kepengen BPJS-nya kelas 1, itu nggak bisa. Itu harus sesuai dengan jabatan. Tapi kalau semua saya kepengennya tetap kelas 1 kok, ya sudah, berarti mandiri gitu loh. Tidak melalui perusahaan. Karena kalau keuntungannya melalui perusahaan kan dibantu, iurannya dibantu sedikit, diuruni, saya lupa berapa persen. Nanti kan setelah ini ada pembahasannya gitu okay. Nah, kemudian hak mengenai cuti ya di sini. Hak mengenai cuti kemarin sudah di video sudah saya bahas ya di sini tentang cuti hamil gitu ya. Itu kan sekitar 1,5 bulan setelah dan sebelum hamil, itu wajib. Nah, atau hak, bukan wajib ya, hak itu. Dan ada beberapa cuti apabila di hari pertama dan kedua menstruasi, tapi harus dengan surat keterangan dokter juga, itu juga boleh. Kemudian cuti sakit itu juga boleh, atau cuti cuti bulanan atau cuti tahunan itu juga boleh juga. Itu hak cuti seperti yang dibahas di video sebelumnya. Kemudian mengenai upah, nah ini diatur pada pasal 93 ayat 2 yang masih di UU Ketenagakerjaan ya. Tadi dikatakan bahwa seorang karyawan wajib digaji perusahaan meskipun tanpa bekerja apabila tengah dalam kondisi seperti menikahkan anaknya, istri melahirkan. Nah, ini juga cuti mendampingi istri yang sedang melahirkan juga ada gitu ya, 1,5 bulan gitu. Kemudian melahirkan atau keguguran atau keluarga yang meninggal dan sedang melanjutkan pendidikan dan perusahaannya. Tapi kalau cuti yang suaminya itu tidak 1,5 bulan, maaf, itu ada beberapa hari, kalau tidak salah itu 7 harian sebelum sudah itu. Nah, kemudian di sini hak pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ini hak mendapatkan uang pesangon, jelas. Nah, kemudian mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Nah, ini yang rata-rata belum tahu. Pesangon jelas ya, penghargaan itu juga hak, kemudian penggantian hak penggantian hak gitu ya. Nah, ini masa kerja, uang penghargaan masa kerja ini kalau 3 sampai 6 tahun 2 bulan gaji, 6 sampai 9 tahun 3 kali 3 bulan gaji, dan seterusnya. Lebih dari 24 tahun 10 bulan gaji. Ini kalau untuk hak yang ini, yang nomor 2 ini. Kemudian uang pesangon. Nah, ini uang pesangon ini biasanya 1 kali gaji untuk setiap tahunnya. Kalau seperti yang di UU yang 2003 itu, UU Ketenagakerjaan. Nah, itu juga kalau sudah 1 tahun bekerja kemudian di PHK, mendapatkan pesangon 1 kali gaji, berarti pesangonnya 1 bulan. Nah, maksudnya 1 bulan gaji itu. Kalau sudah 5 tahun ya berarti 5 kali gaji pokok pesangonnya, dan seterusnya semacam itu. Nah, kemudian uang penghargaan. Nah, ini uang penghargaan ini juga diatur pada pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 2003 tadi. Telah diatur bahwa yang berhak mendapatkan uang penghargaan adalah karyawan yang masa kerjanya sudah sampai 4 tahun lebih ya, 4 tahun lebih itu ya. Nah, di sini kan 4 sampai 6. Nah, berarti kalau 3 kan belum. Kalau di sini 4 tahun lebih ya 2 bulan, kemudian di sini 6 sampai 9 dan seterusnya. Sama penghargaan. Yang berikutnya selain tadi uang penghargaan juga mendapatkan uang penggantian hak. Nah, selain kedua di atas ada pula uang penggantian hak yang diatur oleh negara pada pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak tersebut bisa diganti dengan bentuk uang, adalah cuti tahunan. Nah, ini enggak diambil seumpama ya dapat. Kemudian biaya pulang bagi pekerja dan keluarga jika ada di luar daerah, hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai dengan aturan perusahaan.
Nah, kalau ini sesuai dengan aturan perusahaan dan perjanjiannya. Nah, di sini coba kita cek di pasal 156 ayat 4 ya. 156 ya. Pasal 156 sebentar. Nah, ini dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Nah, perhitungan pesangon sebagaimana yang dimaksud. Nah, ini untuk pesangon, kemudian ini adalah penghargaan masa kerja, kemudian ini penggantian hak. Nah, ini cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur tentunya, biaya ongkos pulang kampung, penggantian perumahan, serta pengobatan atau perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Ya, maksudnya penggantian uang perumahan itu seumpama tadinya itu di mes gitu ya, ada di rumah dinas. Nah, kemudian kan kalau di PHK kan ya harus keluar dari rumah dinas itu toh. Nah, itu dapat penggantian perumahan dan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan. Kemudian hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian gitu maksudnya di perjanjian kerja waktu jenengan pertama kerja kan ada kontraknya, nanti perjanjiannya seperti apa. Nah, di sini untuk selanjutnya adalah apa ini. Nah, ini selain ketiga hal tersebut ya, ada aturan mengenai alasan pemecatan yang mempengaruhi jumlah uang pesangon ya. Tadi kan ada uang penggantian hak, kemudian ada penghargaan masa kerja, pesangon gitu. Nah, ini ada beberapa lagi aturan tertera pada pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turutnya, bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut, atau bukan karena keadaan memaksa atau force majeure. Ya, biasanya keadaan memaksa itu ya memang perusahaannya tidak membutuhkan lagi gitu. Nah, maksudnya tidak membutuhkan lagi kalau kalau Anda tetap dipekerjakan ya berpotensi merugi. Nah, itu kan ada keadaan yang memaksa juga. Nah, kemudian perusahaan melakukan efisiensi. Nah, jadi force majeure tetapi perusahaan melakukan efisiensi tadi. Dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang tadi baru saja kita baca ya. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai. Nah, baik, cukup sekian untuk pembahasan tentang hak-hak pekerja. Dan apabila nanti Anda kepengen browsing atau searching lebih lanjut, bisa nanti dilihat di sini di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, nomor 13 tahun 2003. Di sini komplit sekali. Anda cari aja hak gitu aja sudah muncul ini gitu. Nah, ada hak itu hak berorganisasi tadi, kemudian tentang perselisihan. Nah, nanti kemudian itu pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Nah, ini tentang upah. Nah, di sini Anda bisa membaca dan sudah konkret kok. Tapi kalau ada masalah bagaimana dengan denda apabila ada pelanggaran, nah itu bisa dilihat lagi di peraturan yang lain, seumpama peraturan daerah atau peraturan wali kota dan seterusnya. Itu biasanya di setiap daerah kan beda-beda dendanya gitu.
Oke. Baik, cukup sekian untuk pembahasan hak-hak pekerja kali ini. Semoga bermanfaat.